Lanjut ya, kita bahas sektor oil and gas. Kita ngelihat seringkali terjadi anomali di sini ya. Jadi kita bahas oil and gas, ada ESA dan kawan-kawannya. Sebenarnya aku kemarin jujur gagal ya teman-teman ya, ngerekom beberapa kayak si siapa ya, Anta Rekom kemarin tuh gagal ya. Jadi ya nggak apa-apa lah ya namanya ini. Nah, kemarin itu Elsa gagal, Medco juga, sama Energi ya. Aku sempat ada posisi sih di Energi sebenarnya ya. Kita cek WTI dulu nih. Kita cek brand lah. Jadi sebenarnya anomali teman-teman ya. Jadi memang si kakek ini tidak tahu seperti apa gitu kan. Ada aja gebrakannya dan tiba-tiba harga oilnya ditarik sampai 113, terus Uni Emirat Arab ya, UAE ya. Nah ini keluar dari OPEC, bingung lah semuanya gitu kan. Begini banget ya geopolitik. Tapi ya itulah, harga sempat naik sampai 113 brandnya di sini, tapi untuk yang kontrak itu sampai hampir 120 gitu kan. Makanya di sini nggak kelihatan ya, karena kalau di yang kontraknya baru kelihatan sampai 118. Jadi memang kalau dari posisi untuk oil sendiri, memang ada potensi untuk kontraksi gitu ya, untuk turun ke bawah. Tapi di sinilah yang menimbulkan anomali gitu. Kenapa? Karena harga oilnya naik, beberapa saham-saham oil tuh nggak naik. Gitu. Palingan nanti dilihat dari segi momentum balik lagi ya. At least kita udah tahu, even if si harga oil itu tetap ditaruh di range di atas $90 per barrel, itu juga tetap mahal gitu ya. Harusnya akan ada impact ke fundamental saham-saham yang berhubungan dengan minyak gitu ya. Mungkin satu kuartal lagging gitu teman-teman. Jadi aku nggak tahu apakah ini udah price in di market saham Indonesia atau belum. Tapi kalaupun nanti memang ketarik ke 102 dengan hari Senin yang digambarkan, wah trompet setuju bahwa 13 poin yang diajukan oleh Iran itu sesuai misalnya, ya akan turun kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti tiba-tiba oilnya turun gitu ya, sahamnya naik, teman-teman pantau saham-saham emas gitu ya. Jadi switching. Kenapa? Karena kita ngelihat beberapa kali, sekalian bahas gambaran sektor ya teman-teman ya, biar kita makin ini ya, biar kita makin sensitif terhadap market ya. Jadi ketika nanti oilnya ini turun, kan kita udah ngeliat beberapa kali tuh gold itu udah turun kan, si XAU gitu ya. Nah harusnya kalau memang ketarik yang namanya si Brent atau WTI-nya itu ketarik turun ya untuk dia retrace dulu, maka kita melihat ada potensi short rally lagi daripada saham-saham emas, XAU USD gitu ya, goldnya. Goldnya bisa naik, sama ya teman-teman lihat, kalau misalnya nanti saham-saham emas itu udah pada terkoreksi gitu ya, cobalah ngutip gitu ya, entah ARCI, HRTA, kayak gitu, coba dikutip gitu ya. Kenapa? Karena kan udah teman-teman belinya pas turun. Nanti udah naik lagi, terus tiba-tiba kakek mulai cari masalah, TP emasnya switching lagi ke saham-saham oil and gas gitu ya. Jadi kita coba survive dulu lah teman-teman ya, cari untung tipis-tipis yang penting ada. View-nya kurang lebih ke sana. Kita cek ESA ya. Nah, ESA kalau misalnya dibilang ya wajar untuk turun, kayaknya memang ini harus digambar ulang lagi ya, 1,68-nya hit. Ya wajar teman-teman ya, ternyata 1010 itu kan kita ngelihat ya area resisten gitu kan, dan dia turun. Tapi harusnya sih kalau udah dapat begini lumayan oke lah ya. Nah, kayaknya nih bisa cenderung sampai 810 bisa lagi nih balik ya. Jadi memang agak jauh turunannya sekitar 16%, ada potensi, ada. Karena ya si 810 inilah merupakan salah satu dia punya area support yang belum di-testing gitu ya. Basically seperti itu. Nah, kalau misalnya kita memang ukur pakai ya Fibonacci gitu ya, biar lebih sedikit bagus, ya kurang lebihnya lah untuk, nah gini, sorry. Memang Mas Emon mention ya sampai 825 atau 810 itu possibility ya. Possibility-nya ada karena memang 810 area support kayak tadi. Nah, tapi balik lagi kita lihat. Kalau ternyata kita ngelihat ada satu area yang namanya 865 ini, itu adalah area retracement-nya 0,618 dari Fibonacci gitu kan. So, di sini ada potensi untuk technical rebound, ada, tapi kayaknya kecil. Sama kita juga coba lihat daripada momentum yang terbentuk dari stokastik. Ini kan stokastiknya dead cross, bener-bener dead cross gitu kan, kelihatan ke bawah.
Jadi kalau misalnya mau beli, ya wait and see dulu gitu ya, dicek dulu seperti apa respon daripada hari Senin. Memang kalau misalnya dilihat apakah seperti ini ada potensi untuk naik, biasanya ada. Kenapa? Karena lewat dari MA 5-nya tuh jauh gitu ya. Jadi kayak bisa aja ngopi kayak gini nih, teman-teman. Sekali penurunan gitu ya, range-range 0,5 sampai 0,618, sideways dikit terus ditarik naik lagi tuh bisa. Atau lihat lagi besok kalau misalnya memang di sini kuat, ya buat balik lagi naik bisa. Kayak gitu. Memang agak lawan arah sedikit sih. Tapi biar legit, ya kita lihat dari flow-nya. Kalau memang udah TP semua di atas, tandanya kita akan lihat potensi penurunan itu akan jauh lebih besar. Nyatanya, kita lihat asingnya masuk lagi nih per kemarin. Kita ceklah si ESA. Nah, ini ESA tohir juga ya, teman-teman ya. Terus tanggal 30, sorry, 30 ya. Nah, tanggal 30 kita lihat SQ ada XL. Nah, ini yang agak-agak sulit gitu ya. Ya tiba-tiba ada XL, ada siapa nih? XC. Nah, ada XL sama XC. Oke, SQ-nya kiri gede, CC-nya juga gede. Berarti yang masuk asing kan berarti SQ, CC sama BK, kurang lebihnya gitu kan. Buangan LG, ZP sama OD. Ya kalau kayak gini bisa ngambil kesimpulan enggak gitu ya. Karena tekanan jual dari LG-nya tetap cenderung tinggi. Lihat dari 27, ternyata ketika harganya turun dari tanggal 27, nah kita ngelihat bahwa BKSQ itu buangannya masih kecil. Sementara kalau CC ini kelihatan CC-nya trading ya, CC sama XL. Trading kalau XL kan menggambarkan retail gitu kan. Kalau CC ini kelihatan institusinya institusi trading gitu ya. Cek lagi buangan OD, RF sama DR, dominan masih ada BK punya barang di ESA. Jadi kalau nanti retracement 865 ini disambut, teman-teman ya, teman-teman ngelihat bahwa dia technical rebound dan tidak keluar dari 865, ya di sini retracement-nya pas sekali untuk dia create yang namanya higher low untuk continuation daripada pergerakan ESA. Kayak begitu. Nah, ini harus ditunggu. Tapi kalau misalnya pun ternyata dia turun, ya teman-teman tahu, oh nih saya jaga-jaga dulu nih. Ada potensi ketarik ke 825 sebelum dia naik lagi ke atas. Gitu ya. Oke, kurang lebih begitu. Makanya sebenarnya kecenderungannya lihat deh. Kita memang agak-agak sedikit kegocek dengan pergerakan harga gitu kan. Tapi kalau teman-teman lihat dari momentum yang dibuat dari si ESA gitu kan, ini kan sebenarnya kecenderungannya naik nih. Nih. Gitu. Jadi masih uptrend dia ya. Jadi tunggu retracement, udah teman-teman lihat retracement, kalau misalnya asingnya masih masuk, kita bisa coba icip-icip gitu ya, tapi nanti cek lagi. Oke, so next kita bahas energi. Nah, ini tadi udah kebahas ya. Nah, energi, nah ini juga yang Mas Emon gagal ya, hit SL hit, tapi aku masih hold. Disclaimer on gitu. Nah, energi salah satu tesisnya Mas Emon ya, meskipun ini belum direspon gitu ya, cenderung kena SL, itu adalah ketika kita ngelihat bantingannya ini lumayan ya dalam 2 hari itu sekitar 21% gitu kan, sampai posisi di 6170. Kayak gitu. Ini mendasari kenapa diriku ini berani gitu ya. Nah, ternyata waktu kalau misalnya teman-teman lihat di sini waktu ini candle-nya dihilangin, ini kan MA5-nya belum kena. Jadi asumsiku adalah ngelihat bahwa ada potensi untuk hit lagi MA5. Kenapa? Karena bantingannya udah lumayan jauh, 20%. Nah, ternyata waktu penutupan kemarin dan market ketutup, ketarik sampai 3%, habis itu dia comeback close jadi 2% gitu kan. Di sini ternyata ada demand buyer nih. Nah, ini kita lihat nih. Apakah betul dia waktu testing 0,5 di 1635 ini membuat katalis besok dia naik? Ya kita lihat gitu ya. Karena secara closing price, harga tuh dijaga di harga psikologis di 1.700 gitu ya, kurang lebihnya. Dia 1.700 nggak tembus ke bawah. Nah, tinggal kita lihat dari flow-nya gimana nih. Dari si yang namanya energi. Nah, energi sama energi itu, nah, kalau kita lihat dari tanggal 30, yang masuk CC sama AK, wah lah, tebel banget gitu kan. Ada XL, ada, tapi jumlahnya tipis gitu ya. Sama kalau teman-teman lihat buangan IF. Kalau IF tadi kita udah sempat bahas bahwa memang IF ini yang pengen barangnya gitu ya, ibaratnya dia yang lepas-lepasin barang. Nah, kalau teman-teman lihat dari tanggal 27, ini retailnya top buy. Tapi kalau misalnya kita lihat 27 itu adalah
posisi ketika bantingan 9% daripada si energi. Nah, ini kita bisa lihat caranya adalah 24 dan 27 kita deketin nih. 27 sama 27, teman-teman lihat. 27-nya ketika harganya dibanting berapa persen nih? 10%, itu ternyata XL-nya top buy. DX-nya masih mau beli. Kita mundurin sampai 24. Nah, ini XL-nya juga masih ada gitu ya. Ya top 2. Kalau misalnya kita cek di 24-nya aja, kita ngelihat di sini retailnya ada nggak ya? XC. Justru XL-nya buang nih. Di 24 berarti di sini, teman-teman ya. 24 cenderung retailnya buang nih. Setelah dapat mungkin di sini atau nggak di sini ya. Nah, berarti pas 27 kita tahu nih, wah ini pada nyangkut semua nih. 27-nya top buy. Tapi kalau kita lanjutin sampai tanggal 30, ternyata apa? XL-nya masih ada. Berarti ya kurang lebih masih nyangkut kan. Nah, kalau 27-nya kita ilangin ke tanggal 28, kita ngelihat bahwa top buyer-nya adalah DX, CC, dan AK. Jadi kalau kita ilangin posisi ketika retailnya banyak, ternyata setelah dari hari Selasa sampai hari Kamis, majority transaksi itu banyak dari smart money. Kayak gitu. Meskipun kalau misalnya dilihat di sini, majority dari 24 sampai tanggal 29 aslinya buang. Dan ya kelihatan lah akhirnya dia akumulasi lagi di tanggal 30. Kayak gitu. Jadi kurang lebih itulah yang ada di pemikiranku kenapa tak coba buat rekomendasi si energi gitu ya teman-teman ya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi palingan kalau misalnya memang potensi besok itu dari momentumnya ini masuk gitu ya, memang karena di sininya jauh dan nekuk juga, ini ada potensi buat kena lagi lah 1800 berhubung memang pas banget si MA5-nya tuh hit di sini kan. Jadi kalau dia ngelawan begini sedikit, harusnya memang ada potensi gitu. Gitu ya, teman-teman ya, kurang lebihnya buat si energi. Next lagi, Medco. Nah, ini Medco juga sama. Nah, kalau kita lihat Medco untuk pergerakan sebelumnya kan, teman-teman ngelihat nih, satu area di mana dia itu di testing mulu ekor tapi tetap naik. Dan pergerakan daripada Medco itu cenderung lebih lambat dibandingkan ketika waktu pertama kali eskalasi itu naik ya dari 5 Februari. Nah, ketika teman-teman lihat, ya ini juga entry-nya fail ya, entry-nya masuk tapi fail ya teman-teman ya. Aku yakin sih disuruh stop loss, kalian pada nggak stop loss ya. Tapi oke lah gitu ya, yang penting teman-teman ngerti sebenarnya tolak ukur Mas Emon analisanya seperti apa gitu ya, dapet. Nah, kalau kita lihat dari kurang lebihnya tanggal 15 sampai kurang lebih tanggal 27, teman-teman ngelihat nih, pergerakan yang namanya si Medco ini kan sebenarnya konsolidasi kan. Konsolidasi atau enggak harganya nggak kemana-mana. Dia kurang lebih kayak sideways lah. Terus ketika si bro ini nyentuh kurang lebih area 1670 gitu kan, harganya kan selalu ditarik naik. Tandanya apa? Tandanya memang demand lumayan kuat nih di sini. Ya, atau sementara ya kita secara psikologis ya kekocok aja gitu kan, karena wah harganya kenapa nggak naik-naik nih, habis ditarik naik, ternyata dibawa turun. Tapi ternyata kalau kita cermatin lagi ya memang secara base harga, ternyata 1670-nya dijagain gitu ya, kurang lebihnya. Nah, sekarang kita coba lihat. Wait. Kita lihatnya dari line chart nih. Nah, ternyata closing price-nya memang ini dijaga nih. Kalau teman-teman tarik nih, satu di 1700, satu lagi di mana nih? Satu lagi di 1725. Nah, 1725 sama di sini ya. Nah, tandanya apa? Kalau misalnya di sini teman-teman lihat dari candle, ini kan sebenarnya ditarik-tarik turun kan, nih sampai sini nih. Tapi ternyata pas kita lihat untuk based on closing price ya ternyata ditarik naik. Jadi memang untuk pergerakan Medco dari sini ke sini ya sebenarnya memang melambat, tapi ada potensi sebenarnya untuk continuation lagi naik ke atas. Kayak gitu ya. Nah, waduh. Ya gambar dari ulang deh. Nah, oke, sip. Nah, jadi tetap palingan diperhatiin karena si momentum daripada stokastik ini sebenarnya retrace-nya setengah gitu ya. Ini juga perlu dipantau lah. Kalau memang penurunannya terlalu besar, ya berarti analisa kita memang nggak direspon dan ada potensi untuk lanjutan turun ke bawah. Tapi selama memang kurang lebih range-range 1700 dan 1670 ini tidak dijebol ke bawah, kayaknya untuk buat naik lebih tinggi ini masih bisa. Kayak gitu ya. Terus, nah ini juga mau keluar dari trendline kan sebenarnya nih. Jadi kalau dia memang besok bisa keluar dari trendline yang kebentuk dari 2 Maret, terus 30 Maret sampai sekarang, harusnya naiknya bisa lebih tinggi. Nah ini nutup-nutup
supply area lah di atas ya, supply zone di 1900-an. Memang kedengarannya agak sedikit ini sih ya teman-teman, kayak apa namanya, kayak ketinggian, tapi ya sebenarnya untuk dari price action kurang lebihnya begitu. Nah, kita cek dari 30 gitu ya. Nah, 30-nya SQ, LG, XC oke. Cek buangan AK, CC, XLYP di kiri. Kita cek lagi, ya kurang lebih 27 lah ya, seminggu dulu. Nah, CC, NI masuk. Nah, NI kan ya semi-semi domestik lah, yang ambil lebih banyak domestik kan. Berarti smart money lokal. SQ sama BB nggak ada jual, belinya juga dikit. Buangan barang XLYP. Nah, jadi dari 27 sampai 30, ya kesimpulannya XLYP-nya di kanan nih, seller. Cek lagi dari 20, kita cek sampai dia sideways, ZP, NI, BK masih punya barang, dominan ZP sama NI. Cek, buangan barang ada dari KI, AZ, XL. XL-nya masih di kanan, XL-nya masih jualan. Nah, kita cek fase pertama, dia itu sideways berarti dari 15. Ceklah dari 15. Oh, ZP, BK, KZ masih pegang barang. Jadi ada potensi sebenarnya ngelihat Medco tuh secara secara pergerakan harga ada potensi masih ditarik ke atas. Karena ngelihat ZP ini buangannya relatif kecil dibandingkan ketika diakumulasi selama kurang lebih hampir 2 minggu. Gitu. Gitu ya. Dapat nih. Ini dia pas di sini ya nih, tanggal-tanggal segini nih, yang akumulasinya lumayan gede. So, I think Medco is quite good lah. Kalau teman-teman punya barang atau misalnya nyangkut-nyangkut gitu ya, masih ada harapan lah. Kayak begitu. Ya, semoga membantu ya teman-teman ya. Mungkin agak bosan, tapi jujur, market, karena marketnya itu jelek gitu ya, analisa tuh harus dilihat atas bawahnya juga gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini juga salah satu yang tak rekom gitu ya, dan nggak hit gitu kan, karena sebenarnya ngelihat doji area dan ketutup, ada potensi ngelihat dia mantul gitu, ternyata nggak direspon. Tapi kalau misalnya kita ngelihat lagi gitu ya, buat beberapa pergerakan harga, teman-teman selalu ngelihat deh, setiap naik dibanting dulu nih. Jadi ini mirip-mirip kayak di Medco, ini ya, tweezer top kayak begini, ini ya, ini dan ini di energy juga ya, kemiripan beberapa kali tweezer top kayak begini ya kan, kurang lebihnya tuh mirip-mirip nih begini, kemiripan ya, sama tadi terakhir kita cek di Elsa. Nah, ini juga mirip ya. Nah, jadi memang apakah SL ya, ini masuk SL juga, analisaku tidak direspon ya, invalid. Apakah ada potensi untuk retesting ke 775? Possible. Karena memang kalau based on dari stokastik memang ya udah menuju overbought gitu ya, udah jenuh beli. Nah, gitu dulu. Terus, di sini sebenarnya kalaupun ketarik ke bawah ya wajar, karena memang teman-teman lihat 840, ini pas kali dengan dia pertama kali tutup gap. Gitu ya. Jadi memang yang harus kita pertama kali lihat adalah posisi retracement kalau misalnya kita nganggep yang namanya pergerakan daripada si Elsa itu adalah sebagai satu swing ke bawah gitu. Nah, tadi kalau misalnya dilihat, ya kurang lebihnya level-level 775 ini, kalaupun dia ke hit dan bentukannya misalnya closing sebagai doji, sebagai hammer candle, ini potensi untuk memang kelanjutan masih ada, berhubung kenaikan momentumnya ini nggak terlalu besar gitu ya, tidak sebanding dengan waktu ditarik ke bawah, kayak gitu, buat ngelihatnya dia naik. Tapi, jika dalam misalnya 1-2 hari ke depan, ternyata Elsa malah nembus di bawah 775, maka ini invalid nih, turunnya agak jauh. Nah, kalau teman-teman ngelihatnya dari posisi di sini, ini ada potensi sebenarnya kalau misalnya ketarik ke 775 dan dia cenderung sideways, ini bentukan-bentukan cup and handle formation ada bisa berpotensi terjadi gitu ya. Jadi dia ketarik dulu sideways sebelum dia kembali comeback naik lagi ke atas. Kayak gitu. Nah, balik lagi kita tinggal cek. Kalau misalnya memang ternyata tidak ada indikasi smart money yang banyak masuk di Elsa, ya berarti ada potensi besar kemungkinan untuk invalidation terjadi gitu ya. Berarti asing metode 5-10% TP pasti ya kurang lebih lah. Tergantung dia ngakum apa enggak ya.
Kalau misalnya dominannya masuk AKCC, kayaknya sih gitu ya permainannya ya. Oke, so kita ngelihat memang kalau dari tanggal 30 ternyata net net sell daripada asingnya tuh kecil. Nah, berarti kita cek lagi nih tanggal 30 YUEP masuk, YUEP AINI. Cek retailnya aja. XLYP XLYP buang. Berarti pas bantingan 30 kemarin XLYP-nya oke, terkonfirmasi buang barang gitu ya. Kita cek seminggunya. AK ternyata masih hold nih. Tapi AK-nya kelihatan ya, AK trading ya, teman-teman ya. AK, PD, AI, NI, KI, EP. Nah, ini yang nggak kita kenal-kenal nih. KI, NI, AI, EP. At least bukan retail, gitu ya. Mayoritas. Lihat sampingnya. Oke, GR-nya buang. Lihat XL, YP, sama XC-nya ya ada di top beberapa gitu. Jadi intinya kita bisa melihat bahwa, oh, kalaupun dia terjadi retrace, ya turunannya ke banting, kita pengen tahu apakah memang retail ini merespon untuk buang barang. Kalau mereka ngerespon buang barang, sebenarnya ketika kita ngelihat trennya masih uptrend gitu ya, kita bisa mengasumsikan adanya potensi untuk retrace balik ke atas gitu ya. Ini adalah retracement untuk creating higher low sebelum dia naik lagi ke atas. Nah, itu di tanggal 27 berarti itu nah, sini nih. Mirip ya teman-teman ya. Kejadiannya dia ditarik naik ke atas, oke, gas, ada potensi continuation, ditarik 10%, ternyata dibanting lagi, di sini 3%, ditarik lagi. Berarti kalau misalnya nyangkut di pucuk 820, sempat minus 8%, habis itu ditarik naik ke atas. Mulai kelihatan ya polanya ya, pola yang terbentuk. Tapi bisa salah, bisa. Tapi at least dari sini kita udah ngerespon bahwa kocokan marketnya kejadian gitu ya. Kurlep begitu. Iya, oke. Karena yang paling penting dari sini sih, 23 ke 30. Kita mundurin lagi sedikit dari 23, dicek PD, AK, LG, XC. Nah, lihat yang buang barang XL top 2 kalau dari tanggal 23. Berarti kalau digabungin dari tanggal 23, ketika kena sweep atas bawah, berarti retailnya buang nih. JOS ya. XL, YP, sama XC-nya nggak ada. XC-nya kayak di kiri. Nah, XC. Tapi jumlah XC-nya kecil kok. Dibandingkan PD, AK, LG, AI, KI. Sampai AI dah. Dibandingkan dengan XLYP kan kelihatan. Ternyata dari kurang lebih dari 23 sampai 30 buang gitu ya. Ya hopefully naik ya besok karena kelihatannya begitu teman-teman. Oke, ya analisa aku salah ya begitulah sulitnya market ya teman-teman ya. Raja, next lagi. Oke. Raja, kalau teman-teman lihat, nah ini posisi yang kalau dibilang kena golden area, yes, ini kena golden area ya. Ini juga waktu kemarin Mas Emon sempat salah ya, jadi salahku lumayan banyak di saham-saham oil and gas. Di sini, reject lagi dari 5.125, lihat kena lagi buat MA 200, ya beberapa kali MA 200 cukup works gitu ya, buat dia comeback faster gitu kan, buat naik lagi ke atas. Sekarang kita lihat ada kombinasi bahwa dia masuk ke zone ini ya, golden ratio dari Fibonacci ya, 0,5 sama 0,618, ada potensi untuk ketarik lagi ke naik ke atas, karena posisinya juga di sini memang satu oversold, yang kedua di sini hammer candle gitu ya. Jadi nanti dilihat apakah dia bisa tetap stay di atas 4130, kalau ada untuk retesting 4360 bisa buat si Aja. Gitu ya. Ini agak disayangkan sih ya, jadinya double top. Gitu. Jadi kalau posisi retracement ya udah oke. Kita cek dari posisi di sini nih, Raja. Raja, kita cek. Nah, Raja asingnya akum tanggal 30. Cek 30-30, BK, CC masuk, oke. XC, lihat retail, XL-nya buang, oke. Cek lagi teman-teman dari 27, kita cek nih, 27-nya itu berarti di sini. Nah, kita pengen tahu nih, 27, berarti kalau 27 asumsi masuk di sini 78% ya. Kalau masuknya agak dipucuk sedikit 11%. Nah, pas berarti ya dari 27 kirinya XLYP sama YPXL, XC-nya ada nggak? Nggak ada. Nah, kita lihat nih topnya di tanggal 23 ya. Kalau 23 makin banyak retailnya berarti pas.
ternyata kalau dari 23 LG yang banyak ngambil. YPXC ternyata XL-nya justru buang. Nah, berarti kita ngelihatnya memang dominan retail itu dari tanggal 27 sampai tanggal 30 nih. Nah, jadi palingan teman-teman ya lihat level-level 4.000 lah ya besok. Ini level 4.000-annya, lihat ke hit ke bawah nggak? Gitu ya. Kalau misalnya memang nggak hit ke bawah karena kita ngelihat potensinya ada buat GC cepet gitu ya di sini ya. Ya bisa coba teman-teman manfaatkan gitu ya. Ya minus-minus 4-5% lah buat stop loss. Tunggu dulu ketarik ya teman-teman, baru cek apakah ada potensi naik. Kayak gitu. Karena ini sebenarnya lumayan cakep nih, dia bawa si MA200-nya. Tapi kadang-kadang memang suka ketarik dulu, ke sweep, baru dia naik gitu ya. Ini harusnya toleransinya sampai 0,3 ya. Yes, kurang lebih. Jadi dicek dulu, kalau memang ternyata agak turunnya jauh ya, bisa coba teman-teman ambil. Gitu. Memanfaatkan momentumnya dia yang masih dalam fase-fase oversold. Sama ini juga sebenarnya kan penurunannya dia, ya kalau dari closing price kan 3%, 2%, ya masih oke lah buat si Raja gitu ya. Toh teman-teman juga beli bukan dia waktu naik, tapi waktu dia memang posisinya lagi koreksi sekitar 20% dari previous stop-nya nih di sini ya. Gitu. Oke, next, Ratu. Nah, Ratu itu... Nah, Ratu juga mirip-mirip nih. Tapi balik lagi teman-teman ya, ini sulit nih, kayak begini. Jadi, kita ngelihat posisi untuk di technical rebound, pas kena level 6100, ekornya gede gitu ya. Slightly ada lah chances buat kita ngelihat dia itu hit lagi 6400. Karena ketika ditekan dia turun ke bawah, ternyata malah mantul lagi. Pas di tanggal 30 ketika kemarin IHSG-nya comeback gitu ya. Nah, ya ibaratnya cakep lah momentumnya. Tapi inget nih, kalau misalnya memang tiba-tiba ternyata harganya nggak kuat naik, meskipun posisi momentum pun ini mau GC, kelihatan udah mau nutup nih, dua-duanya ini, ya jangan lupa untuk dibuang gitu ya. Karena kayaknya yang agak-agak kurang bagus itu saham-sahamnya saham-sahamnya yang ada hubungannya dengan konglonya kenceng lah gitu ya. Dari kemarin nggak works nih di saham-saham yang minyak tapi konglo juga kan kayak HH gitu kan. Nah, kalau teman-teman lihat Ratu ya 30 dulu kita ceki, XL-nya di kanan. Pantau dulu lah kalau misal ketarik. Ini yang buang Mamang Guyur ya. Yang buang Mamang Guyur 2930-nya buang barang. XL AZ CC. Oke, cek dari seminggu ya 27 ZP XL. Oke, XL-nya. Nah, ini ZP ngumpulin barang ya. Kelihatan, tapi semi-semi trading kurang lebih karena dia volumenya, frekuensinya tinggi. XL-nya juga lumayan. Cek buang barang AK sama YU. XC, YP. Nah, lihatlah ya XL-nya. 27 itu 15 April. 27 berarti kurang lebih dari sini. Ah, ini retail ada posisi nih di sini ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya memang masuknya di 6100 balik lagi nih. Nah, ini yang dipantau ya. Kalaupun rebound bisa, tapi kalau turun lagi juga bisa. Lihat dari tanggal berarti 15 nih. Kita lihat topnya di sini yang ambil siapa. Yang ambil OD sama ZP. Ternyata barang OD sama ZP tuh ada. Tapi OD dan ZP mulai kelihatan jualan nih. Karena jumlahnya mengecil. Buangan AK sama CC tetap ya. Paling gede AK sama CC buangan. Ya, kalau manfaatin area ideal bisa, tapi balik lagi kalau misalnya dari foreign flow nggak ada yang benar-benar dominan ngambil dan nge-hold buat si Ratu nih. Jadi tetap wait and see. Kalau misalnya consider main di Ratu, jangan lupa pasang stop loss-nya ya teman-teman ya. Kayak gitu. Next, Akra. Nah, Akra ini salah satu yang lawan arah memang. Kayak gitu ya, masih. Tapi ini aku nggak sempet, ini aku kayak nggak sempet share ya, karena aku nggak terlalu berani banyak ya. Ternyata malah Akra yang respon ya. Jadi waktu itu Elsa, Medco, sama Energy invalid semua. Yang naik malah Akra. Ini belum sempet tak iniin lah. Nggak sempet tak share ya. Tapi udah tak gambar. Jadi kalau ngelihat dari posisi kenaikannya Akra dari sini teman-teman ya, pas dia kembali naik, palingan nanti hati-hatinya di sekitar 1600-an karena di sini ada resistance area.
Tapi kalau dilihat di sini naik, apakah ini continuation? Ini continuation naik dengan mempertahankan MA5. Simpelnya seperti itu. Kayak gitu. Jadi, apakah bisa continue naik? Ya, ini masih bisa continue naik nih. Kurang lebih sampai 1.600 lah. Buat si Akra. Ini ada apa nih? Nah, ada dividen ya. 7 Mei. Nah, ini diperhatiin lah. Biasa setelah dividen ya, kalau nanti koreksi ke bawah, TP dulu. Itu ex-date. Kecuali teman-teman memang udah punya dari lama banget, ya mau di-hold nggak jadi masalah. Tapi mau mulai masuk dividen, hati-hati, dipantau ya. Gitu. Cek lagi buat si Akra, kayaknya Akra yang akumnya paling bagus ya. Nah, Akra menipis ya, tapi kalau misalnya teman-teman lihat dari tanggal 22 sampai 30 memang jumlah akumulasinya lumayan banyak. Nah, di sini kalau kita cek dari 30, ZP, CC, AK. Nah, ini kering ya. Maksudnya kering adalah yang beli mereka doang, terus teman-teman lihat deh. Kelihatan semua nih yang beli. Sementara sellernya lebih panjang. Ya ini KZ sama OD yang smart money, KZ buang, at least ada CC, ZP, AK, sama YU yang mau makanin barangnya. Itu good lah. Di sini BB, AK, CC masuk lagi akum. Akum nggak? Akum. KZ-nya buang barang lagi. Cek lagi dari 20. BB, AK, CC masuk. Buang barangnya rata nih. XL, PD, OD, BK, YPXO, XC. Kayaknya ada KZ tadi ya? Nggak ada. Jadi kurang lebihnya memang ya Akra kan ada potensi untuk naik ya, ini masih bisa continuation. Kayak gitu. Tapi mungkin teman-teman akan ngeliatnya ya seperti ini nih, copi, terus jangan lupa TP dulu pas dividen, lihat dibanting apa enggak, setelah banting, kalau memang masih memungkinkan untuk uptrend daripada Akra ya, masuk lagi aja. Apalagi ada gap-gap gitu ya. Kayak begitu. Terus, next lagi, Pegas sama Apex nih. Jadi, banyak banget ya. Nah, Pegas. Kalau dibilang apakah Pegas yang sudah kerespon, ya ini belum. Kenapa? Ini Junam 30%, baru naiknya berapa? Baru naik 11%. Jadi apakah ini bisa dimanfaatkan? Ya ini bisa dimanfaatkan nih. Kayak gitu ya. Even teman-teman hold, ini masih bisa gitu ya. Kalaupun misalnya pun ketarik 1.800, ya ini wajar lah. Nah ini cakep kok teman-teman nih. Dia ketarik dulu, mau deketin MA 200, terus naik. Ini bisa salah satu teman-teman koleksi gitu ya. Terus cek lagi buat si Pegas. Ini juga Pegas. Nah, Pegas, nah ini yang masih akum terus nih. 16 sampai 30 akum terus, ada buangan ada, terus akum lagi. Cakep, cakep. Cek 30, ZP, CC, AI, buang barang, buang. NI, buang barang yang nampungin ada ZP sama CC. Oke, nice. Cek 27, CC, AI, BK, nah XL-nya tipis. Buang barang NI, KZ, AK, PD. At least ada yang makanin kayak CCI dan BK. Kalau misalnya lihat dari tanggal 13 lah, 2 mingguannya, nah CC, CD, YU. Nah CD nggak tahu siapa gitu kan. AK masuk, buangan NI, KZ, BK, sama LG. Ya retail-retailnya di bawah-bawah lah. Dengan kayak XL. Jadi memang yang banyak masuk di sini smart money. Kalau memang teman-teman mau consider entah itu TP dia punya dividen ya, menurutku sih supply zone di 2.200 masih ada potensi buat ke-hit ya. Ya buat nge-swing sekitar 10-15% selama oilnya above $90 ke atas harusnya sih masih bisa sih. Gitu. Karena ngimpact juga lah buat si Pegas seharusnya ya. Karena Pegas itu kalau dari dulu ya tahun 2021 waktu perang Rusia Ukraina ya, aku kenal seseorang yang bilang pokoknya kalau geopolitiknya ancur-ancuran di sono dengan masalah menyangkut dengan gas, pasti Pegas tuh cuannya ya bisa lah 15-20%. Kayak gitu. Dia ngambilnya dulu kayaknya historical itu tahun 2000 berapa ya? 2021. Nah, di sini nih. Dia ngambilnya. Beggar. Itu ya. Gitu. Ya mungkin sekarang nggak beggar gitu, tapi at least manfaatkan momentumnya di situ ya. Toh juga teman-teman masuknya setelah dia koreksinya lumayan kritikal ya, ke bawah ya, 30%. Gitu. Oke? Next, Apex. Nah, Apex, salah Apex. Nah, Apex ini teman-teman ya, ini sebenarnya mirip-mirip kayak tadi ya. Mirip-mirip kayak si Elsa, mirip-mirip kayak si Esa. Banyak banget tweezer top candle.
Tapi ternyata kalau kita lihat secara nggak langsung, ya ini sangat-sangat merespon si MA5. So, ini juga sama buat potensi dia naik, apakah ada? Yang menurutku juga ada, gitu ya. Tapi paling salah satu area yang harus diperhatiin ya 193. Kalau ternyata 193-nya drop, ya ini nggak akan bagus, kayak gitu. Jadi, sebenarnya tweezer top di sini ketika kita ngelihat kita kurangin noise-nya ya dengan ngelihat dia punya closing price, memang kan sebenarnya ternyata naik terus nih, 187, 193, terus di sini 199. Ya kalau misalnya dia ke-hit ke 206, terus begini lagi kan sebenarnya tetap aja nih, posisi daripada si Apex masih naik kayak gitu ya. Nah, kalaupun kita ibaratnya tarik sebuah garis ya dari sini ya, eh, dari sini ke sini ya, sini ke sini lah. Ya, kalau untuk Fibonacci retracement, sebenarnya di 204 ini masuk dia punya golden area nih, golden ratio. Jadi harusnya buat sampai 214 cukup ada possibility untuk dia kembali lagi naik. Kalau dari momentum seperti itu. Terus kalau misalnya pun teman-teman lihat di posisi ini ya, nah ini kan sebenarnya juga Apex nih baru aja naik nih. Kalau dari segi momentum, tapi yang lebih santai gitu ya, nggak langsung naiknya tinggi. Kayak gitu. Paling nggak yang harus di-follow ya flow-nya nih dari Apex gimana. Cek aja gitu ya, Apex per tanggal 30-nya dulu, karena ini semi-semi banyak retail-retailnya. 30 kita lihat ada outflow dari foreign, terus Apex tanggal 30, YP-nya masuk dominan, ada SQ, ada XC. Cek buang barang, AK, LG, XL, tapi lumayan ya, buangnya tipis ya, net sell-nya tipis. Kayak rata-rata pada buang, kelihatannya di sini. Dan transaksinya kecil. Gede di kiri itu YP sama XC ya. Cek dari tanggal sebelumnya kemarin ya. Kemarinnya itu berarti tanggal 30, 29. 29 dicek. Nah, YP, XC sama XL masih ada nih. Itu ya di kiri. Gitu. Dominannya YP, cek LG sama AK buang barang, berarti di tanggal 29-nya di sini nih. Terus kita cek nih, tanggal sebelumnya dari 23. 27 dulu baru ke 23, ternyata CC, YP, sama XC ada barang. Gitu ya, XL-nya mulai buang. Tapi ya retailnya masih kesebar lah. Kalau misalnya cek dari 23, ternyata ya dominan nih, XL, YP, sama XC. Kalau dicek 23 itu berarti kurang lebihnya ya average-nya average di sini nih. Gitu ya, kurang lebih di sini lah dominannya. Nah, nanti tinggal dilihat responnya. Kalau memang ditarik naik di sini, dan respon dari XL, XC, dan YP itu kompak di kanan, tandanya ini lebih cepat buat dia naik, karena ya secara barangnya kering. Kayak gitu. Itu aja sih. Itu ya, teman-teman ya. Buat saham-saham oil and gas. Oke?